Oke? Saya berharap kita mulai gitu loh, melihat siapa kita ini. Siapa dirimu, supaya nggak lagi krisis jati diri ya. Ada orang krisis jati diri loh, nggak kenal siapa sih aku ini. Makanya bingung-bingung, ada masalah bingung. Tapi lihat kalau dia tidak krisis jati diri, aman. Dia tahu siapa dirinya. Kan kalau orang yang nggak krisis jati diri itu kan begini. Contoh ya, oh aku anaknya, ya, itu pasti tenang dia. Sama dengan ini, engkau adalah milik Tuhan. Coba ini kalau digarisbawahi, setiap kita orang percaya tahu ini, jati dirimu itu adalah milik Tuhan. Hei, tenang hidupmu. Amin. Yang memiliki engkau itu siapa? Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berkuasa atas semuanya. Amin. Coba kita kenal dia. Dia yang memiliki hidup saya. Masih kira-kira kalau sudah tahu aku milik Tuhan, terus masih mau menderita begitu, pusing begitu. Ini coba ya. Saya ketika kenal, mengerti dengan baik akan kebenaran ini membuat saya sampai hari ini gak pernah merasa susah begitu ya, dengan apa yang aku mau makan, minum, pakai dalam hidupku. Enggak. Karena apa? Karena saya tahu dia yang memiliki hidup saya sudah berfirman, sudah berkata dengan jelas di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, hei Indri, hei anakku, jangan engkau khawatir apa yang engkau makan, minum, pakai, karena aku sudah menyediakannya dengan sempurna. Aku pegang itu perkataannya, dan aku tahu setiap perkataannya itu tidak pernah tidak ditepati. Itu mengandung janji yang luar biasa, dan aku hidup di dalam janji itu. Makanya fine-fine saja, baik-baik saja sampai hari ini ya. Tetap makan, karena Tuhan yang menyediakan semuanya itu sempurna. Ini kadang-kadang yang membuat kita khawatir, karena begini, memahami firman Tuhan ini pakai akal sendiri, bukan mencoba mendalami apa isi hati Tuhan di dalam firman ini. Tuhan gak pernah bilang begini di sini, kamu jangan pusing ya tentang makan, minum, pakaimu ya, karena makananmu itu setiap hari roti. Karena makananmu setiap hari ayam penyet. Karena makananmu setiap hari mie ayam spesial. Apalagi yang kita suka itu. Gak ada ya. Tuhan gak bilang begitu. Pokoknya dia bilang makan, minum, pakaimu cukup. Ada semua. Mari pahami firman ini dengan baik ya, sesuai dengan isi hati Tuhan, bukan dengan isi hatimu. Oleh sebab itu saya walaupun cuma makan pepaya, makan pisang, makan singkong, bahagia. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan, sempurna Engkau menyediakan makanan bagiku. Tapi kalau orang tidak mengerti firman, baru makan saja pepaya atau singkong, rebus, pisang, dia udah stres, dia bilang, sudah miskin betul saya ini, tidak lagi makan nasi. Makanya miliki konsep yang benar. Amin. Jangan kita buat konsep-konsep sendiri gitu loh. Banyak orang membuat konsep sendiri. Kalau sudah tidak makan ikan bakar, oh udah miskin ini. Nggak ada ayatnya. Coba, makanya kalau kita membuat konsep, langsung tanya, di mana ayatnya? Ada nggak? Begitu. Halo. Ayo makin cerdas kita di sini ya. Supaya kita jangan salah. Jangan kita merasa aku udah hidup dengan Tuhan, tapi nggak hidup dengan Tuhan, hidup dengan pikiranmu sendiri. Makanya nggak karu-karuan hidupnya. Banyak kan orang begitu. Banyak loh, bukan cuma jemaat, pendeta juga.
begitu, WL juga pendoa begitu, semua tidak terkecuali. Nangkap gak ini? Ya, haleluya. Ya, mari kita lanjut ya, melihat kembali ayat-ayat yang meneguhkan kenapa Tuhan mau menyertai kita, kenapa Dia mau hidup bersama dengan kita. Oke, tadi sudah dari Roma 14 ayat 8, jawabannya adalah karena kita ini milik Tuhan, maka Dia mau hidup bersama dengan kita. Jadi kita bukan milik dunia ya, bukan milik diri kita sendiri. Oke, yang berikutnya 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya bacakan, ya cepat saja ya. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, membaca kedua ayat ini kita sudah dapat ada bayangan apa alasannya Tuhan mau menyertai kita. Karena kita miliknya yang sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Dengan apa dibayar lunas kita? Dengan darahnya yang kudus. Ayo, jadi kita ini adalah miliknya. Karena kita adalah miliknya, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 berkata bahwa engkau adalah bait Allah. Apa itu bait Allah? Rumah Allah, rumah Tuhan. Jadi ini dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah rumah Tuhan. Makanya Dia mau tinggal di dalam kita. Ya karena rumahnya. Sama kan dengan kita. Kita nggak mungkin punya rumah di sini terus mau tinggal di rumah orang di sana. Nggak mungkin loh. Artinya ini supaya kita makin nangkap gitu loh. Kenapa Tuhan bilang tubuhmu adalah baitku. Ayo kita belajar sama-sama. Jangan kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun tapi nggak mengerti apa itu bait Allah. Tubuhku dibilang bait Allah. Berarti rumah Tuhan, amin. Lihat itu. Adalah bait Roh Kudus. Jadi kita ini yang tadinya adalah hamba dosa, itu diambil oleh Tuhan, ditebus, dibayar nih. Kalau ibaratnya kita yang biasa transaksi kan begitu ya. Nih, mau beli handphone di mana itu toko handphone, harus transaksi kan? Baru ini handphone bisa jadi hak kita toh. Harus bayar dulu, baru jadi milik kita. Kalau sudah kita bayar, ini handphone nggak ada yang bisa buka tuh gitu. Karena ini adalah milikku. Ini seperti itu Tuhan, milik. Engkau adalah baitku. Dia mau tinggal di situ. Tapi banyak kali orang Kristen karena nggak paham ini firman, yang tinggal di dalam hidupnya siapa? Bukan Tuhan lagi kan? Bukan. Sehingga bukan Tuhan lagi yang menyertai dia. Bukan Tuhan lagi yang menyertai dia. Ya, ini apakah Tuhan tidak menyertai dia lagi karena Tuhan benci kita? Enggak. Karena kita yang benci dia. Ini begini loh. Tuhan katakan engkau adalah baitku, rumahku. Jadi aku tinggal di situ. Tapi kita usir Tuhan gitu loh. Sehingga Tuhan keluar. Pelan-pelan ya, supaya kita mengerti ini. Kenapa kita mengusir
Bagaimana sih caranya? Ini kadang-kadang kita nggak sadar, sering kali lakukan dalam sehari-hari kita. Tuhan itu kudus kan? Dia kudus. Nah, nanti akan ketemu ya, nanti di selanjutnya. Dia itu kudus. Makanya dia bilang, ayo dengar ya, aku kudus, maka kuduslah kamu. Ini Tuhan beritahu loh. Kenapa dia beritahu itu? Karena dia ingin ada di situ. Dia hanya mau di tempat yang kudus. Nah, oleh sebab itu di dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu kan sudah dia sampaikan seperti apa. Khotbah di bukit itu intisari loh dari ajaran Tuhan Yesus itu. Bagaimana untuk mengikuti dia, bagaimana untuk hidup bersama dengan dia. Itu sudah ada di situ, termaktum semua, tersirat semuanya di situ ya. Nah, kadang-kadang kita, karena kita ini mencintai diri kita sendiri, itu Tuhan keluar. Dia nggak berkenan yang seperti itu. Nah, kalau Tuhan sudah keluar, ya yang satu itu langsung lihat kosong, masuk gitu. Jadi yang satu itu, si iblis itu, ya, itu akan terus memantau kapan itu kosong, baik dia masuk gitu. Jadi kalau kita kosongkan bait ini, maksudnya kita usir Tuhan karena dengan cara-cara yang seperti tadi, kita mencintai diri kita sendiri ya, kita tolak firman, itu kosong. Nah, terjadi kekosongan itu karena apa? Kita itu sudah tunduk kepada dia yang satu itu. Bisa nyambung gak ini? Supaya kita makin jelas loh cara kerja itu ya, kuasa yang satu itu, kuasa setan itu seperti itu. Dan bagaimana Tuhan itu bisa keluar dari kita sehingga dia tidak ada di dalam hidup kita. Kita harus mengerti loh, ini bayangannya seperti itu ya, supaya kita nangkap, oh ternyata selama ini aku ini hidup bukan dengan Tuhan, tapi merasa hidup dengan berkata hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan, tapi sebenarnya enggak ya, karena ini memang ada banyak ya faktor yang